Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat sore. Sore hari yang cerah ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan secara berkelompok hukum asuransi kendaraan bermotor. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Ratna Andriani. Kemudian sebelah kiri saya Rizky Samera. Sebelah kanan saya Zuleha. Yang terakhir saya Haula. Oke, selanjutnya untuk pertama kali akan dibawakan oleh Zuleha. Silahkan. Oke, di sini saya sampaikan latar belakangnya ada 69 juta jiwa penduduk Indonesia. Ada 136 juta kendaraan bermotor. Dari data di atas kita bisa mengetahui bahwa 50% lebih penduduk Indonesia memiliki kendaraan bermotor. Ini adalah pertumbuhan penduduk dan perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia. Ada 1,25% pertumbuhan penduduk dan 4,95% pertumbuhan kendaraan bermotor. Dependensi rasio 47,7%. Penduduk Indonesia berusia di luar usia kerja, kurang lebih umur 15 sampai 64 tahun. Ada 141.000 penduduk Indonesia usia produktif. Dapat kita ketahui bahwa ada 136 juta kendaraan bermotor. 96,5% penduduk Indonesia usia produktif memiliki kendaraan bermotor. Dari 269.000 penduduk Indonesia, rata-rata terdapat 4 orang setiap rumah tangga atau 67,4 juta rumah tangga. 136 juta kendaraan bermotor. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap rumah tangga memiliki 2 kendaraan bermotor. Silakan selanjutnya. Kendaraan bermotor tidak bisa lepas dari kehidupan kita semua. Terhadap kepemilikan memiliki risiko. Pencurian kendaraan bermotor sejumlah 18.000 sekian. Kemudian itu artinya terdapat 50 kasus setiap hari, di mana 1 dari 7.353 itu kendaraan dicuri. 1 dari 3.632 kendaraan dalam rumah tangga itu berpotensi menjadi korban. Nah, baru 1 resiko. Bagaimana dengan yang lain? Terdapat 116 sekian terjadi kecelakaan dan 265.000 sekian terjadi kerugian. Sementara kecelakaan setiap harinya ada 318, kemudian kerugian per hari 725 juta. Risiko di sini dari data di atas, sebagian kecil risiko akan muncul pada saat memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor. Risiko tersebut dapat ditanggulangi dengan asuransi. Oke. Selanjutnya dibawakan oleh Haula.
Namun demikian mempertahankan keuntungannya, perusahaan asuransi adalah sebuah badan usaha yang kepentingannya adalah mencari keuntungan. Namun demi mempertahankan keuntungannya, perusahaan asuransi seringkali mencari celah dalam keadaan yang terjadi agar dirinya dapat digugurkan dari kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi kepada nasabah. Yang terjadi sengketa yang terjadi dalam kasus asuransi salah satunya adalah karena proximate cause yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan prinsip proxima cause pada kasus sengketa asuransi kendaraan bermotor? Dari data rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah di atas, kita perlu mengetahui apa arti asuransi. Asuransi adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Selanjutnya, perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Prinsip asuransi ada 6, yakni insurable interest, saya ulangi, prinsip asuransi ada 6, insurable interest, utmost good faith, proxima cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Dalam hal ini yang akan kita bahas yakni proxima cause adalah penyebab paling utama yang menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam hal ini ada dua para pihak, yakni Damsir Ritonga sebagai tertanggung dan PT Asuransi Sinarmas sebagai penanggung. Damsir Ritonga tertanggung atau pemegang polis kendaraan bermotor pada PT Asuransi Sinarmas dengan nomor polis 02322 2010 00018 atas nama tertanggung PT Sinarmas Multifinance QQ Damsir Ritonga. Objeknya di sini adalah sebuah Mitsubishi tipe Colt LT 300 diesel pick up nomor Pol BK 8454BY tahun pembuatan 2006, periode pertanggungan 14 bulan 1 2010 sampai dengan 14/01/2013 dengan jenis penggunaan yang tercatat di polis asuransi kendaraan bermotor, polis adalah pribadi atau dinas. Untuk objeknya hilang karena dicuri saat hendak mengambil barang yang telah disepakati antara tertanggung dengan pelaku pencurian. Selanjutnya Mas Eki.
Jadi yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah perbedaan pandangan antara penanggung dan tertanggung mengenai penggunaan kendaraan bermotor tersebut saat terjadinya pencurian. Menurut penanggung, hal tersebut adalah suatu peristiwa yang komersial karena kendaraan tersebut disewakan. Tapi menurut tertanggung itu merupakan bagian dari penggunaan secara dinas karena itu merupakan kesehariannya untuk mencari uang. Dalam hal ini yang bisa kita bagi adalah proximate cost-nya ada 3. Ada pribadi, ada komersial, dan ada dinas. Untuk pribadi, penggunaan pribadi adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi penggunaan kendaraan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 9 polis asuransi kendaraan bermotor yang diperjanjikan. Pasal ini juga sesuai dengan pasal 4 ayat 12 polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia yang berlaku saat ini. Ini menurut surat edaran SE nomor 34 SE AAUI nomor tahun 2017. Berikutnya penggunaan komersial adalah penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk disewakan atau menerima imbalan. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 10 polis asuransi kendaraan tersebut dan pasal 4 ayat 13 polis standar asuransi kendaraan bermotor yang berlaku saat ini. Yang berikutnya adalah penggunaan dinas. Penggunaan dinas dalam polis ini adalah penggunaan dinas adalah penggunaan kendaraan bermotor selain dari penggunaan pribadi atau penggunaan komersil. Pasal ini sesuai dengan polis asuransi kendaraan bermotor yang diperjanjikan, tetapi pasal ini sudah hilang atau dihapus dari polis standar kendaraan bermotor Indonesia yang ada saat ini. Lalu kenapa proximate cost ini sebenarnya penting? Karena ada perbedaan resiko ketika kendaraan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan dinas maupun kepentingan komersial. Dari perbedaan resiko tersebut muncul yang namanya premi yang berbeda-beda. Oleh karena itu apabila tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka itu merupakan kerugian dari perusahaan asuransi. Berikutnya adalah versi penanggung. Versi penanggung dari proximate cost versi penanggung ini adalah menurut penanggung mobil tersebut dipergunakan untuk kepentingan komersial karena mobil tersebut disewakan atau dia mendapatkan balas jasa. Tetapi menurut versi tertanggung, mobil tersebut disewakan, tetapi karena dipergunakan yang mengendarai masih tertanggung sendiri, maka penggunaannya adalah sebagai penggunaan dinas. Karena itu merupakan salah satu jalan untuk dia mencari nafkah. Menurut BPSK atau Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen, menurut BPSK penggunaan mobil dalam kasus ini bukan penggunaan pribadi karena mobil tersebut angkut barang. Jadi karena mobil tersebut angkut barang maka tidak mungkin itu merupakan penggunaan pribadi, melainkan hal ini diartikan BPSK sebagai penggunaan dinas. Nah, kalau versi pengadilan ini tidak setuju dengan BPSK. Menurut pengadilan tidak penggunaan mobil ini bukan untuk dinas karena kata dinas ini sangat erat kaitannya dengan instansi pemerintah. Oleh karena itu penggunaan mobil ini diklasifikasikan oleh pengadilan sebagai penggunaan pribadi. Lalu alasannya apa? Yang pertama untuk menjawab yang kenapa ini bukan penggunaan dinas menurut pengadilan, karena dinas kalau sesuai KBBI adalah bagian kantor pemerintahan yang mengurusi pekerjaan tertentu, jawatan atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan jawatan pemerintah bukan swasta. Dari situ maka bisa dilihat bahwa ini bukan merupakan penggunaan dinas. Lalu berikutnya adalah komersial, penggunaan komersial. Komersial ini kalau menurut KBBI ada 3 pengertian ini, berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan atau bernilai niaga tinggi.
Tadi penggunaan komersial ini yang harus digarisbawahi adalah disewakan atau menerima imbalan. Dalam hal ini pada saat kejadian mobil itu disewakan, tetapi yang mengendarai tetap tertanggung. Lalu ketika tertanggung mengendarai mobil tersebut untuk memenuhi tujuannya, tertanggung dirampok oleh si penyewa. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikutnya, sewa itu apa? Sewa itu adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengingatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Dari sewa ini yang perlu digarisbawahi adalah persetujuan atau perjanjian. Perjanjian adalah suatu persetujuan, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat. 1, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dari pasal 1321 KUH Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Nah, dalam hal ini penipuan adalah suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Nah, dari pengertian tadi bahwa sebenarnya si tertanggung itu ditipu oleh penyewa, maka karena dia ditipu oleh penyewa, maka perjanjian sewa yang berlaku, yang ada sebelumnya tidak berlaku atau batal. Karena tidak berlaku atau batal tersebut, maka penggunaan kendaraan bermotor ini diklasifikasikan sebagai penggunaan pribadi oleh pengadilan, karena pada kejadian sehari-harinya adalah menurut tertanggung sendiri, sehari-harinya adalah digunakan untuk kepentingan pribadi tertanggung, dan pihak penanggung atau penggugat tidak bisa membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, proximate cause dari kejadian antara Saudara Damsir Retongga melawan PT Asuransi Sinarmas adalah penggunaan pribadi atau penggunaan atas kendaraan bermotor tersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pemilik kendaraan. Baik, terima kasih Mas Eki. Demikian presentasi dari kami, kemudian saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya prinsip proximate cause bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang sehingga hal ini menimbulkan persengketaan. Dalam kasus Damsir Ritonga versus PT Asuransi Sinarmas, BPSK dan pengadilan memiliki pandangan yang berbeda dalam penentuan proximate cause, terjadinya kerugian nasabah. Walaupun keduanya memenangkan nasabah, BPSK berpendapat bahwa setiap terjadinya setiap terjadinya kerugian adalah karena penggunaan dinas, sedangkan pengadilan berpendapat bahwa sebabnya karena penggunaan pribadi. Kemudian saran dari kelompok kami dalam membaca dan memilih asuransi, kita harus lebih teliti dan cermat. Karena apabila terjadi penolakan terhadap asuransi yang dimiliki, akan menimbulkan kerugian ganda, yaitu kerugian akibat hal yang tidak diinginkan, serta kerugian akibat pembayaran premi yang tidak menguntungkan. Demikian
presentasi dari kelompok kami dengan pengampu Ibu Asma Karim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.